Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita paling sering bicara tentang hidup keluarga, hidup perkawinan. Selain memang banyak masalah yang sering terjadi di dalam keluarga dan perkawinan, tetapi perkawinan atau keluarga juga menjadi kunci di dalam keselamatan hidup semua orang. Karena Tuhan Yesus menjadikan keluarga itu sebuah sakramen yang sungguh-sungguh martabat manusia itu dimuliakan, mulai dari yang masih di dalam rahim, yang sudah lahir di dunia ini, yang dewasa, bahkan yang sudah lansia. Semua dimuliakan, dihargai martabatnya di dalam keluarga. Sehingga masing-masing pribadi yang ada di dalam keluarga itu di mata Tuhan tetap istimewa, mulia. Tentu hal yang mulia itu pasti sering terjadi banyak masalah karena tanggung jawabnya besar. Kalau yang tanggung jawabnya ringan, kecil, tentu tidak berat tugasnya, tanggung jawabnya. Ya, disambi saja bisa, diremehkan pun tidak apa-apa. Sedangkan yang terpenting tentu ini perlu sebuah usaha yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, ya, dan perlu skill yang khusus sehingga bisa keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, karena begitu mulianya keluarga, hari ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa mujizat perkawinan Kana. Yesus membuat mujizat dalam pesta perkawinan. Yesus menyelamatkan keluarga yang sedang melaksanakan pesta perkawinan. Dan Yesus juga menunjukkan pertama kali ia membuat mujizat. Pertama kali ia menyatakan dirinya sebagai pribadi yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan keluarga. Dan di situ juga tidak bisa dilepaskan dari peran Bunda Maria yang hadir di dalam peristiwa perkawinan di Kana dan peran orang-orang sederhana, para pelayan yang mengikuti perintah Yesus. Disitulah kita mendapatkan sebuah anugerah, ya, sebuah pemahaman bahwa keluarga itu menjadi, ya, wadah yang sangat istimewa, sampai Tuhan pun menyatakan kemuliaan membuat mujizat pertama kali untuk keluarga. Bahkan belum waktunya menyatakan dirinya. Dia mengatakan, belum waktunya, Ibu. Saatku belum tiba untuk menunjukkan, ya, wibawanya, kuasanya, kemampuannya sebagai, ya, Tuhan yang sungguh-sungguh mampu untuk menolong. Itu belum tiba waktunya, saatnya belum tiba. Tetapi Yesus karena permintaan Maria, ia memerintahkan pelayan-pelayan untuk mengikuti perintah Yesus. Laksanakan. Saudara sekalian yang terkasih, kehadiran Maria ini sungguh-sungguh, ya, menyelamatkan keluarga itu. Seringkali kalau ada pesta, lalu ada kekurangan, itu pasti jadi bahan omongan, ya. Biasanya kan gitu. Pengkritik itu pasti banyak. Apalagi jamuannya kurang, konsumsinya kurang, minumnya kurang. Pasti malu, pasti jadi bahan omongan. Ya. Dan ini, ya, masalah yang mengganggu kehidupan pesta ini sedang terjadi.
Saya yakin ini bisa dikembangkan kemana-mana. Orang yang karena ada masalah di dalam perkawinan atau keluarganya, itu kalau mengikuti suara yang keluar masuk sumbernya bukan dari iman atau bukan dari Tuhan, itu gampang menggoyahkan hubungan suami istri, gampang menggoyahkan hubungan antar keluarga, gampang menghancurkan keluarga-keluarga itu, gampang sekali. Ya, apalagi kita ini tidak sedikit orang suka mengkritik, orang suka mencela, orang suka komentar terhadap keluarga kita, keluarga yang selalu kurang, saling menjelekkan, saling menghancurkan. Itu bisa terjadi, entah masalah sepele atau masalah yang berat. Saudara sekalian, sudah tidak kurang-kurang contoh-contoh seperti itu kita dengar. Pasti kita yang hidup dalam keluarga sudah tahu persis apa yang menimpa masalah keluarga kita, apa yang sering terjadi, kritikan-kritikan untuk keluarga kita, ketidakpuasan terhadap keluarga kita, bahkan relasi suami istri seringkali juga menjadi tidak nyambung karena tuntutan satu dengan yang lain seringkali tidak bisa ketemu. Pertengkaran, konflik itu terus-menerus mengancam keluarga. Berapa banyak akhirnya orang tua terlupakan, berapa banyak anak menjadi tidak bangga dengan contoh-contoh orang tua yang terus-menerus keras, tidak bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Betapa banyak anak-anak itu merindukan teladan bahwa dalam keluarganya bisa rukun. Saudara sekalian, banyak sekali. Karena itu kita hari ini mendapat berkat Tuhan supaya kita ini sungguh-sungguh mempunyai pegangan hidup yang kuat pada kehadiran Bunda Maria, pada kehadiran Tuhan Yesus, kuasa Tuhan. Iman kita terhadap Tuhan itu dan kehadiran Bunda Maria ini sungguh-sungguh harus menjadi kunci untuk menyelamatkan rumah tangga kita, kunci untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita tidak akan menjadi kaya raya karena kita beriman kepada Tuhan, minta tolong kepada Bunda Maria. Dalam hal materi mungkin kita tidak akan berkelimpahan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita tidak mempunyai peran Tuhan, tidak mempunyai peran Bunda Maria di dalam keluarga, sekaya apapun, secukup apapun di dalam rumah tangga kita, tetap akan membuat kita itu kurang. Terus saja masalah itu muncul, tetap saja menjadi sumber konflik itu ada. Makanya hari ini mujizat perkawinan di Kana itu memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Apa sih sebabnya semuanya itu? Kok keluarga itu sering konflik? Apa yang kurang? Saudara sekalian yang terkasih, Bunda Maria itu berperannya tidak seperti pemimpin pesta, tidak mencela. Kamu kok nyimpan anggur terbaik masih baru dikeluarkan kemudian, tidak mencela, tidak mengkritik. Bunda Maria tahu, bilang kepada anaknya, mereka kehabisan anggur. Dijawab Yesus, tidak enak, waktuku belum tiba. Bunda Maria tidak peduli. Yesus itu ternyata tunduk kepada permintaan Bunda Maria. Lalu bilang kepada pelayan, kerjakan apapun yang diperintahkan Yesus. Yesus memerintahkan kepada pelayan, orang-orang yang tidak punya nama, orang yang di balik layar, orang yang di belakang itu, kerjakan. Orang-orang yang tulus, orang sederhana, bekerja tanpa mencari nama itu mengerjakan. Dan terjadilah mujizat,
air dimasukkan tempayan itu jadi anggur terbaik. Saudara sekalian yang terkasih, peran Bunda Maria sangat besar, dan Bunda Maria juga bekerja sama dengan orang-orang sederhana, memerintahkan para pelayan untuk mengerjakan sesuatu dengan tulus. Di sini ada kerendahan hati, di sini ada kepekaan, di sini ada harapan supaya keluarga itu selamat. Tujuan orang-orang sederhana, orang yang tulus seperti Bunda Maria, keselamatan. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena tahu walaupun dia tunduk, belum waktunya membuat mujizat, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, tidak untuk menghancurkan, apalagi menghancurkan keluarga. Keluarga itu tempat untuk menyelamatkan seluruh jiwa. Makanya Yesus menyatakan dirinya melalui keluarga ini. Saudara sekalian yang terkasih, jangan pernah menyepelekan peran pribadi-pribadi ini. Keyakinan kepada Tuhan, Bunda Maria, orang-orang sederhana yang tulus itu sungguh-sungguh hadir ketika kita meyakini bahwa keluarga kita itu sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan. Hari ini kita merayakan HUP perkawinan beberapa keluarga yang ada di sini. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai berkat, sebagai wadah di mana kita menghayati relasi kita dengan Tuhan. Kita meniru Bunda Maria peka. Mari kita tidak usah saling menuntut, tahu apa yang baik, lakukan di dalam keluarga. Sertakan Tuhan, sertakan Bunda Maria. Bekerjalah seperti orang yang tidak mencari nama, tidak menjadi orang yang mencari status seperti orang yang paling penting seperti petugas pesta tadi, tetapi kenakanlah semangat seperti seorang yang mau melayani dengan tulus. Karena dengan demikian keluarga kita menjadi tempat di semua, tempat di mana semua orang mendapatkan karya keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.